Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya. Semoga teman-teman sekalian tetap sehat selalu dan terjaga kesehatannya, sehingga kemudian dapat melakukan aktivitas-aktivitas kesehariannya, yang termasuk di dalamnya adalah proses belajar. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi terkait pelaporan narkotika, psikotropika, dan prekursor. Kenapa teman-teman kita harus mempelajari pelaporan dari golongan-golongan obat ini? Karena obat-obat golongan ini sangat diberikan perhatian atau disorot dalam pelaporannya. Karena kenapa? Ditakutkan terjadinya salah guna dalam penggunaannya itu dibuat dalam bentuk hal-hal yang tidak sesuai tempatnya, artinya tidak benar. Karena kenapa? Jika terjadi hal-hal yang seperti itu, melihat dampak atau efek dari golongan-golongan tersebut yang begitu membahayakan bagi yang mengkonsumsinya atau yang menyalahgunakannya. Selain daripada itu, jika ini digunakan artinya dalam bentuk dibuat dalam suatu macam bisnis, tentunya ini akan sangat memberikan omset yang begitu besar, akan tetapi dampak dari hal tersebut sangat besar juga. Artinya konsekuensi dari hal yang besar akan mendapatkan konsekuensi yang besar juga. Dalam hal ini adalah kerugian, kerusakan, termasuk dalam misalnya kerusakan saraf karena adanya sifat ketergantungan yang begitu tinggi pada obat-obat golongan ini, sehingga kemudian pemerintah memberikan suatu penyorotan atau perhatian khusus dalam pelaporan golongan obat narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan prekursor farmasi. Yang pertama kita melihat narkotika. Menurut Permenkes nomor 3 tahun 2015, narkotika itu merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Untuk penandaan narkotika itu bisa teman-teman lihat di sini penandaannya, logonya di mana penandaannya itu berdasarkan peraturan yang terdapat di dalam ordonansi obat bius nomor 278. Lambangnya atau logonya itu merupakan palang medali merah yang berupa lingkaran bulat berwarna putih dengan garis tepi berwarna merah, dan lambang palang medali merahnya berada di tengah, seperti yang teman-teman bisa lihat di layar atau di slide. Untuk penggolongan narkotika itu sendiri dibagi atas 3 golongan menurut Permenkes nomor 13 tahun 2014. Golongan 1 itu adalah narkotika yang hanya dapat digunakan dengan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi. Serta golongan-golongan narkotika dalam golongan yang 1 ini itu memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan suatu ketergantungan. Terus golongan yang kedua itu merupakan golongan narkotika yang berkhasiat sebagai pengobatan, digunakan dalam pilihan terakhir dan dapat pula digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Selain daripada itu, dia juga mempunyai potensi yang begitu tinggi dalam mengakibatkan suatu bentuk ketergantungan. Terus yang ketiga, golongan yang ketiga itu hanya berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi
dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan ya, serta mempunyai potensi yang dikatakan ringan dapat menyebabkan ketergantungan. Jadi golongan 1 itu hanya dikhususkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, selain daripada itu tidak digunakan ya. Terus yang kedua ya, maksudnya golongan kedua ini hanya digunakan dalam terapi yang sebagai pilihan terakhir ya, dan juga dapat digunakan dengan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua dari golongan ini memiliki potensi ketergantungan yang sangat tinggi. Sedangkan pada golongan 3 potensi ketergantungannya itu sangat rendah. Dan golongan-golongan 3 ini paling banyak digunakan dalam proses pengobatan suatu penyakit. Ini merupakan contoh-contoh ya daripada narkotika golongan 1. Misalnya tanaman Papaver somniferum Linn dan semua bagian-bagiannya kecuali biji. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah opium mentah. Ya, jadi opium mentah itu merupakan getah yang membungkus sendiri diperoleh dari buah tanaman Papaver somniferum. Jadi tanaman Papaver somniferum itu memiliki buah. Nah, buahnya itu memiliki getah. Nah, ketika dia membeku ya atau memadan, nah itulah yang disebut dengan opium mentah. Kemudian selanjutnya adalah opium masak. Nah, di sini ada candu ya, ada juga jicingko, di mana candu itu merupakan hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu proses pengolahan ya. Misalnya pelarutan, pemanasan ya, atau ada penambahan bahan-bahan yang lain dengan maksud mengubahnya menjadi suatu bentuk ekstrak yang cocok untuk pemadatan. Jadi opium masak itu dalam hal ini adalah candu, merupakan opium mentah yang diolah secara khusus atau ditambahkan berbagai macam bahan untuk proses pengekstrakan yang bertujuan agar dapat dipadatkan. Kemudian ada jicing dan jicingko. Jadi jicing dan jicingko ini ya, jicing ini merupakan bisa diambil daripada sisa candu itu sendiri. Nah, dan sedangkan jicingko ini ya dapat diperoleh dari pengolahan jicing. Jadi mereka itu saling berkesinambungan atau saling terkait gitu. Terus yang selanjutnya adalah tanaman koka. Nah, tanaman koka ini ya, seluruh daripada tanaman-tanaman dari genus Erythroxylon, dari keluarga Erythrocylacea yang termasuk buah dan bijinya. Buah dan bijinya juga termasuk ya narkotika. Terus daun koka yang merupakan daun dari tanaman koka itu sendiri. Terus ada kokain mentah. Jadi kokain mentah itu merupakan hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung. Jadi kokain mentah itu adalah pengolahan yang dilakukan pada bentuk daun-daun tanaman koka. Terus selanjutnya adalah tanaman ganja. Jadi tanaman ganja itu merupakan tanaman yang bergenus cannabis, dan semua bagian dari tanamannya itu termasuk biji, buah ya, dan jeraminya itu adalah bagian-bagian narkotika golongan 1.
Jadi inilah beberapa contoh dari golongan 1, ya artinya masih dikategorikan dalam bentuk tanaman misalnya daunnya, ya buahnya gitu kan, terus getahnya dan lain-lainnya. Jadi masih bisa dikatakan mentah gitu, belum dalam bentuk sintesis. Terus selanjutnya adalah narkotika golongan kedua. Nah, ini udah bisa dikatakan sintesis ya. Artinya bukan mentahnya lagi, bisa dikatakan juga ini ekstrak. Misalnya yang pertama contohnya adalah alfa metadol, beta metadol, difenoksin, hidromorfin, fentanil, metadona, morfin, petidin, dan hidromorfina. Jadi narkotika golongan kedua ini merupakan pilihan terakhir dari suatu terapi. Ini digunakan juga dalam proses pengobatan ya tentunya. Selain daripada itu juga untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Akan tetapi perlu teman-teman ingat bahwa potensi efek ketergantungannya itu tergolong sangat tinggi, sama halnya dalam narkotika golongan pertama ya yang tadi. Terus yang selanjutnya adalah narkotika golongan ketiga. Contohnya yaitu asetil dihidrokodein, kemudian dextropropoxyphena, kemudian selanjutnya dihidrokodeina, etilmorfina, kodeina, propiram, polkodina, nikodina, dan norkodeina. Jadi golongan-golongan narkotika termasuk golongan yang ketiga ini paling banyak digunakan dalam proses pengobatan atau terapi suatu penyakit. Karena kenapa? Potensi ketergantungannya itu sangat ringan. Bisa dikatakan ringan ya, berbeda pada golongan 1 dan 2 yang memiliki potensi ketergantungan yang begitu tinggi. Jadi seperti itu ya contoh-contoh daripada tiap golongan narkotika. Terus yang selanjutnya adalah psikotropika. Berdasarkan Permenkes Republik Indonesia nomor 3 tahun 2015, psikotropika itu merupakan zat atau bahan baku atau obat baik sifatnya alami maupun sintesis yang bukan merupakan narkotika. Memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Jadi psikotropika itu bukan dari bagian narkotika, akan tetapi dapat menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Sehingga kemudian kenapa pemerintah juga menyoroti, artinya memberikan perhatian khusus dalam pelaporan psikotropika, karena hal yang ini tadi jika digunakan secara ilegal atau tidak benar. Adapun logo atau nama daripada psikotropika itu bisa teman-teman lihat, yaitu dia termasuk obat keras dan logonya logo obat keras dengan huruf K, kemudian di backgroundnya warna merah, tapi lingkarannya itu warna hitam. Teman-teman bisa melihatnya sendiri di sini. Untuk golongan-golongan psikotropika yang menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 97, psikotropika itu digolongkan menjadi 4 golongan ya, golongan 1, 2, dan 3 serta 4. Seperti itu. Untuk golongan 1 daripada psikotropika itu dilarang diproduksi ya, dan atau digunakan dalam proses produksi. Jadi dia tuh nggak diproduksi. Terus yang golongan kedua itu merupakan psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi atau sebagai tujuan pengembangan ilmu pengetahuan.
serta mempunyai potensi kuat sebagai penyebab sindrom ketergantungan. Artinya potensi ketergantungannya sangat tinggi, sangat kuat. Terus yang golongan ketiga itu psikotropika yang berhasil untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang sebagai penyebab sindrom ketergantungan. Dan yang terakhir golongan keempat yaitu berhasil untuk pengobatan dan sangat banyak digunakan untuk terapi dan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan mempunyai potensi ringan sebagai penyebab sindrom ketergantungan. Jadi mengingat kembali yang pertama itu nggak boleh diproduksi ya. Kemudian yang kedua itu sifat potensi ketergantungannya itu sangat tinggi. Terus yang ketiga dikategorikan sedang, dan yang keempat itu sangat banyak ya, yang paling banyak digunakan dalam proses pengobatan, serta penyebab sindrom ketergantungannya itu tergolong dalam ringan potensinya. Nah, inilah beberapa contoh dari golongan-golongan psikotropika itu sendiri ya. Contoh daripada psikotropika golongan 1, kita bisa melihat contoh-contohnya, yaitu misalnya brolamfetamin, etriptamina, mekationa, etisiklidina, rolisiklidin, dan tenamfetamina. Kemudian yang kedua misalnya contohnya adalah amfetamin, metamfetamin, atau yang bahasa populernya, kata populernya sabu-sabu. Kemudian yang selanjutnya ada metaqualon, kemudian secobarbital. Kemudian yang ketiga contohnya itu fenobarbital, amobarbital, siklobarbital. Dan golongan keempat dari psikotropika contohnya adalah diazepam dan alprazolam. Seperti itu. Akan tetapi teman-teman perlu mengetahui bahwa ya dalam Permenkes nomor 3 tahun 2015 tentang penggolongan psikotropika itu mengubah daftar psikotropika golongan 4 yang terlampir dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 97 tentang psikotropika ya. Dia itu menambah satu jenis psikotropika golongan 4 yaitu zolpidem. Jadi di sini ada tambahan yang berdasarkan Permenkes nomor 3 tahun 2015 yaitu zolpidem. Dia masuk dalam psikotropika golongan keempat. Terus selanjutnya adalah prekursor ya, atau bahan-bahan prekursor, bahan-bahan baku. Menurut Permenkes RI nomor 3 tahun 2015 ya menyatakan bahwa prekursor itu zat atau bahan pemula atau bahan kimia, atau kita sebut bahasa umumnya adalah bahan baku yang dapat digunakan sebagai bahan ya, bahan baku penolong untuk keperluan proses produksi industri farmasi atau produk antara, produk ruahan, dan produk-produk jadi. Jadi seperti itu definisi dari prekursor berdasarkan Permenkes Republik Indonesia nomor 3 tahun 2015. Jadi dia itu bahan pemula ya, yang digunakan sebagai bahan baku dalam keperluan proses produksi farmasi, industri farmasis, atau produk antara, ruahan, dan produk jadi. Untuk prekursor itu sendiri ya, menurut PP nomor 4 tahun 2010 itu dibedakan ya, dibuat dalam sebuah tabel. Dikategorikan di sana adalah tabel 1 dan tabel 2, di mana tabel 1 itu bahan-bahan prekursor itu berupa efedrin, ergometrin, ergotamin ya.
Safrol dan lain-lainnya, pseudoephedrine juga, norepinephrine. Terus yang tergolong dalam tabel kedua ya, prekursor itu misalnya aseton, etil ether atau asam hidroklorida, metil etil keton ya, piperidin ya, asam sulfur dan juga toluen. Itu merupakan bahan-bahan prekursor yang dibedakan dalam dua tabel. Yang pertama tabel 1 dan tabel 2. Dalam pelaporan narkotika psikotropika dan prekursor farmasis di sebuah apotek, tentunya itu pelaporannya terbagi atas dua macam. Ada yang sifatnya internal, ada yang sifatnya eksternal. Nah, internal ini digunakan atau dimuat untuk keperluan apotek itu sendiri. Sedangkan yang eksternal itu sifatnya untuk keperluan atau merupakan bentuk pelaporan yang disampaikan kepada pemerintah atau Kementerian Kesehatan ya, dalam hal ini yang menangani, yang kita bisa laporkan melalui SIPNAP ya, aplikasi SIPNAP yang telah disediakan. Nah, contoh laporan-laporan narkotika, psikotropika dan prekursor itu misalnya ada laporan penggunaan, laporan pemusnahan, ada pemusnahan resepnya juga. Terus kalau ada kehilangan itu ada laporannya juga. Jadi inilah beberapa macam laporan yang dibuat dalam suatu pengelolaan apotek yang ada dalam jenis laporan internal ya, yang merupakan pelaporan untuk kebutuhan manajemen apotek itu sendiri. Misalnya ada juga laporan keuangan, laporan barang, dan laporan-laporan lainnya ya. Terus yang kedua selanjutnya sifatnya itu eksternal ya, yang merupakan suatu bentuk pelaporan yang dibuat untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ya, yang berlaku, yang telah diatur oleh pemerintah. Untuk pelaporan narkotika, psikotropika, dan prekursor, menurut Permenkes RI nomor 3 tahun 2015 dalam pasal 45 ayat ke-6 dan ke-7-nya itu menyatakan bahwa apotek itu wajib menyampaikan laporan pemasukan dan penyerahan atau penggunaan narkotika setiap bulannya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dengan tembusan Kepala Balai setempat, dan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Jadi paling lambat dilaporkan tanggal 10 bulan berikutnya. Jadi pelaporan narkotika itu setiap bulan dilaporkan. Terus yang selanjutnya adalah pelaporan penyerahan atau penggunaan narkotika itu mengandung unsur-unsur yang sifatnya ada nama ya. Di sini ada nama, bentuk sediaan, dan kekuatannya, berapa kekuatannya. Terus yang kedua itu harus memuat jumlah persediaan awal dan akhir bulan. Terus yang ketiga adalah jumlah yang diterima. Artinya jumlah yang diterima itu jumlah yang dipasok atau disuplai. Terus yang selanjutnya adalah jumlah yang diserahkan atau yang didistribusikan. Ini beberapa unsur yang sangat perlu diperhatikan, atau memang di proses penyampaian atau pelaporannya itu harus wajib dicantumkan ya. Ada nama, jumlah ya, jumlah persediaan awal dan akhir bulan, jumlah yang diserahkan, dan jumlah yang diterima. Dan ini tentunya sudah diatur dalam Permenkes RI nomor 3 tahun 2015 dalam pasal 45 ayat ke-6 dan 7-nya. Seperti ini merupakan formulir pelaporan pemakaian narkotika ya. Ini udah diatur
formulirnya dalam Permenkes RI nomor 35 tahun 2014. Nah, untuk formulir ini merupakan formulir yang sifatnya pelaporan internal atau di apotek itu sendiri. Selain daripada mengisi dari kolom-kolom yang tercantum dalam formulir itu ya, tercantum dalam form itu, jangan lupa ditambahkan tempat dan waktu pengisian form, kemudian tanda tangan dan nama jelas apotekernya. Jadi di bawah sini ya, setelah melakukan pengisian, tempat dan waktu pengisian form itu harus tertera, kemudian ditandatangani oleh apotekernya disertai dengan nama yang jelas. Teman-teman bisa melihat ya, di sini ada nama narkotikanya apa aja gitu kan. Satuannya, saldo awal ya, pemasukan dari maksudnya siapa suppliernya dan seterusnya, seperti itu. Sama ya, pelaporan narkotika dan psikotropika ini merupakan form dari pelaporan pemakaian psikotropika yang telah diatur oleh Permenkes RI nomor 35 tahun 2014. Selain itu, jangan lupa juga ditambahkan tempat dan waktu pengisian form, kemudian tanda tangan dan nama jelas apotekernya. Jadi di bawah sini harus ada tanda tangan dan nama jelas apoteker serta tempat dan waktu pengisian form ini. Seperti itu. Untuk laporan pemusnahan narkotika, psikotropika, dan prekursor, artinya obatnya ya. Jadi yang pertama perlu diperhatikan bahwa apoteker penanggung jawab apotek itu membuat suatu surat permohonan pemusnahan. Artinya surat itu tentunya ditandatanganin. Yang surat itu berisi jenis dan jumlah narkotika yang rusak ya, misalnya atau kadaluarsa atau yang tidak memenuhi syarat. Nah, yang kedua adalah surat permohonan pemusnahan itu dikirimkan ke BPOM. Jadi surat yang dibuat oleh APA itu dikirimkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. Nanti Balai BPOM itu akan menetapkan waktu dan tempat pemusnahannya telah. Jadi diatur ya oleh BPOM tempat dan waktunya. Terus yang ketiga adalah membuat suatu panitia pemusnahan ya. Jadi misalnya dalam apotek itu dibentuk panitia pemusnahan yang terdiri dari apotekernya sendiri, ada asisten apotekernya ya, terus yang selanjutnya ada petugas dari balai POM itu sendiri, ada perwakilan dari balai POM ya, dan kepala suku dinas kesehatan kabupaten kota setempat. Artinya ada bagian ya dari dinas kesehatan yang juga harus turut serta dalam penyaksian pemusnahan obat-obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi. Selanjutnya yang terakhir adalah pembuatan berita acara pemusnahan jika pemusnahan telah dilaksanakan. Setelah melakukan pemusnahan itulah kemudian dibuat berita acaranya. Jadi memang benar-benar ada dokumentasi yang sifatnya real bahwa pemusnahan telah dilakukan. Nah, isi dari berita acara pemusnahan narkotika, psikotropika, dan prekursor itu harus memuat hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat dilakukannya pemusnahan. Terus yang kedua adalah nama narkotikanya, jenis psikotropikanya, dan jumlahnya berapa gitu kan. Terus yang selanjutnya cara pemusnahannya itu kayak gimana, metodenya kayak gimana. Jadi memang ada pemusnahan, metode yang digunakan dalam pemusnahan obat-obat narkotika ya, psiko dan prekursor itu, yang mana itu dilakukan pembakaran ya kalau nggak salah. Prosesnya itu inersiasi dan insenerasi. Jadi itu merupakan suatu proses pembakaran dalam suhu yang tinggi. Kalau nggak salah itu minimal 800 derajat Celcius hingga 2400 apa 1400 derajat Celcius.
yaitu benar-benar musnah narkotika itu. Terus yang keempat yang termuat dalam berita acara adalah petugas yang melakukan pemusnahan. Jadi semua nama jelas ya, petugas-petugas atau tim yang terbentuk dalam pemusnahan itu harus dimuat dalam berita acara. Yang terakhir adalah nama dan tanda tangan apoteker penanggung jawab apotek. Selain daripada itu, berita acara itu dibuat dengan tembusan yang pertama, tembusan kepada Kepala Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Yang kedua yaitu tembusannya kepada Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di pusat ya, artinya di Jakarta. Terus yang terakhir itu dibuat sebagai arsip untuk apotek itu sendiri. Ini merupakan suatu format pembuatan berita acara terkait pemusnahan obat-obat narkotika, psikotropika, dan prekursor yang telah diatur oleh Permenkes RI nomor 3 tahun 2015. Jadi di sini misalnya teman-teman bisa melihat ada memang bagian-bagian yang memang perlu diisi, misalnya nama apotekernya atau pimpinan apoteknya itu siapa aja kan. Terus SIP-nya atau SIK-nya ya. Terus alamat sarananya. Ya, kemudian saksi-saksi juga ada siapa aja gitu kan. Nah, terus di sini di bagian bawah sini nama kota atau nama tempat, tanggal bulan ya. Atau dan penanggung jawab pemusnahan itu ya, jelas semua di sini kan. Mereka itu harus bertanda tangan ya. Kemudian direkturnya juga. Ini merupakan format laporan dari berita acara pemusnahan narkotika, psikotropika, dan prekursor yang telah diatur oleh Permenkes. Nah, ini merupakan suatu bentuk ya, bisa dilihat di sini daftar narkotika yang dimusnahkan, dimuat di sini. Ya, lampiran ini merupakan format lampiran berita acara. Nah, selanjutnya adalah berita acara pemusnahan resep ya. Selain pemusnahan obat, itu ada juga tentunya berita acara pemusnahan resep. Artinya resep narkotika, psiko, dan prekursor itu sendiri. Untuk pelaporan pemusnahan resep narkotika itu harus dihitung lembarannya. Jadi resep-resep yang masuk di apotek itu memang benar-benar tercatat, udah terrekord berapa aja yang masuk ya, dalam hal ini jumlahnya. Nah, resep yang telah disimpan melebihi jangka waktu 5 tahun itu udah dapat dimusnahkan. Pemusnahan resep itu dilakukan oleh apoteker, disaksikan oleh sekurang-kurangnya petugas lain di apotek itu dengan cara dibakar atau cara pemusnahan lain yang dibuktikan dengan berita acara pemusnahan resep menggunakan metode apa ya, dan selanjutnya dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Ini ya merupakan format berita acara pemusnahan resep seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah laporan kehilangan. Jadi laporan kehilangan itu dibuat tiap kali terjadi suatu kehilangan ya, atau kejadian. Kemudian itu laporannya ditujukan kepada kepala badan dengan tembusan kepala balai setempat ya, dan kepala dinas kesehatan provinsi setempat. Jadi ditujukan kepada kepala badan yang artinya ini yang di Jakarta ya, yang di pusat. Kemudian yang tembusannya itu ke kepala balai ya, balai setempat, dan
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi setempat. Ini merupakan suatu alur jika terjadi kehilangan obat-obat narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasis. Jadi pelaporannya seperti ini alurnya maksudnya. Selain melakukan suatu laporan yang sifatnya internal, yang artinya dalam apotek itu sendiri yang digunakan sebagai misalnya suatu bentuk manajemen apotek, nah itu juga dilakukan pelaporan yang sifatnya eksternal atau bisa dikatakan online gitu ya. Artinya pelaporannya itu ditujukan kepada pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan. Baik itu apotek ya, baik itu rumah sakit atau instalasi-instalasi farmasi pemerintah ya, kemudian puskesmas juga, semuanya itu melakukan pelaporan secara eksternal terkait penggunaan misalnya penyerahan atau laporan-laporan lainnya terkait narkotika, psikotropika, dan prekursor. Dan laporan eksternal itu sifatnya online ya, telah diatur atau dimuat dalam SIPNAN ya, atau kita kenal dengan aplikasi sistem pelaporan narkotika dan psikotropika secara online. Untuk soft copy-nya itu disampaikan atau ditebuskan ke Balai POM setempat atau Balai POM kabupaten, kota, provinsi setempat. Dan untuk filenya ya yang online maksudnya itu ditujukan ke Dinkes kota, kabupaten. Kemudian selanjutnya itu ada suatu proses rekapitulasi laporan oleh kabupaten kota ya. Kemudian ada juga rekapitulasi laporan kabupaten kota ya, maksudnya ada rekapitulasi laporan nasional, jadi seperti itu. Jadi ditujukan ke Dinkes dulu, kemudian ada rekapitulasi, kemudian terakhir ke nasional dilakukan rekapitulasi. Kemana teman-teman harus mengadukan jika terjadi penyalahgunaan narkoba? Misalnya teman-teman mengetahui atau mendapatkan atau melihat suatu bentuk pelanggaran penggunaan narkoba ya, dalam hal ini narkotika dan psikotropika, itu kemana harus membuat suatu laporan atau aduan gitu kan. Nah jadi masyarakat itu dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui hal-hal tersebut. Nah itu dimuat dalam pasal 107 Undang-Undang 35 tahun 2009. Selain itu teman-teman juga bisa melakukan misalnya by email ya, by telepon atau SMS, WhatsApp seperti itu. Jadi kalau misalnya menemukan hal-hal yang sifatnya ilegal terkait narkotika, psikotropika, bahan prekursor farmasi, teman-teman nggak usah ragu, nggak usah takut, langsung laporin aja gitu biar cepet ditindak. Karena kenapa? Kalau misalnya teman-teman liatin aja gitu kan, nah itu akan memberikan suatu dampak yang tentunya yang begitu luas, serta dampaknya itu buruk, dan tidak menutup kemungkinan sahabat dari teman-teman atau bahkan keluarga dari teman-teman tersebut akan menjadi korban dari penyalahgunaan narkoba ini. Sehingga jika benar-benar mengetahui atau mendapatkan atau melihat penggunaan narkoba yang sifatnya ilegal atau tidak benar, itu langsung lakukan pelaporan aja. Jadi kita itu mendukung program-program pemerintah dalam pemberantasan narkoba, sehingga generasi muda ya yang merupakan penerus bangsa itu memiliki suatu bentuk karakteristik yang memiliki mental yang kuat dan siap bersaing di kancah internasional. Kalau misalnya generasi muda kita rusak dalam artian ini menggunakan misalnya sabu-sabu ya yang merupakan metamfetamin tadi, merupakan golongan psikotropika
psikotropika, tentunya akan menjadi generasi-generasi yang nggak bisa diandelin di masa depan. Dan akhirnya ya negara kita yang cintai ini akan terbelakang ya jadinya seperti itu. Sehingga teman-teman langsung sigap aja, cepet tanggap gitu kalau misalnya ada hal-hal yang seperti itu. Demikianlah materi yang sempat saya sampaikan dalam materi video pembelajaran tadi. Merupakan materi singkat ya, artinya teman-teman dapat memperluas wawasannya, dapat memperluas wilayahnya dengan belajar di berbagai sumber informasi, sumber ilmu. Karena kenapa teman-teman, kita melihat bahwa jendela ilmu itu saat sekarang ini terbuka luasnya. Jadi teman-teman bisa online ngelik ya, mengakses web-web yang begitu resmi atau dapat dipertanggungjawabkan terkait informasi-informasi dalam hal-hal pelaporan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi. Sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Jika terdapat suatu bentuk kekurangan-kekurangan dalam hal ini, misalnya penulisan atau typo-typo dalam slide, mohon maaf. Dan jika ada pelafalan-pelafalan atau suatu bentuk ucapan yang tidak enak atau tidak nyaman teman-teman dengar, sekali lagi saya mohon maaf. Semoga video ini menjadi pembelajaran teman-teman sekalian ke depannya, terkhusus kepada saya sendiri yang masih fakir ilmu. Sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.